Kasih tahu. Halo guys, ketemu lagi sama aku Eka Kartika di Eka Kasih Tahu. Jadi Eka Kasih Tahu ini adalah program baru aku yang khususnya untuk memberitahu informasi-informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk kalian, tapi aku suka. Aku harap kalian suka juga. So, di episode yang pertama ini, aku akan berbicara. Kita akan membahas tentang fakta-fakta unik mengenai sebuah negara, yaitu Prancis. Mungkin banyak dari kalian yang tahu kalau aku suka sama salah satu negara, bukan cuma salah satu sih. Ada beberapa negara yang aku suka, dan salah satunya adalah Prancis. Dan aku memilih Prancis untuk yang pertama kalinya untuk dibicarakan di Eka Kasih Tahu ini. Jadi di Eka Kasih Tahu ini aku cuma memberi tahu informasi-informasi yang random buat teman-teman semua. So aku harap kalian bisa enjoy video ini, dan jangan lupa juga tonton sampai akhir supaya kalian bisa dapat fun fact apa sih tentang Prancis. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yang sebenarnya nggak banyak orang tahu. Yang pertama itu adalah ponsel kamera ternyata ditemukan di Prancis. Jadi pada tahun 1997 seorang pengusaha Paris yang bernama Philippe Cahn, dia menemukan pertama kali kamera ponsel, dan foto yang pertama yang dia ambil itu adalah foto putrinya yang baru lahir, namanya Sophie, dan kemudian foto itu dikirim ke keluarga dan juga teman-temannya. Yang kedua ini juga buat aku shock. Aku juga baru tahu. Mungkin banyak dari kalian udah tahu lama, tapi aku secara pribadi baru aja tahu kalau ternyata Prancis atau bahasa Prancis pernah menjadi bahasa resmi di Inggris. Jadi setelah penaklukan Norman, bahasa Prancis adalah bahasa raja dan istana dari tahun 1066 hingga 1362. Jadi sekitar 300 tahun bahasa Prancis itu pernah menjadi bahasa resmi di Inggris. Wow. Dan ternyata bahasa Inggris yang sekarang itu masih dibumbui dengan kata dan frasa yang diturunkan dari Prancis. Jadi pantaslah kalau bahasa Prancis itu lebih sulit dari bahasa Inggris. Yang ketiga itu tentang semboyan nasionalnya Prancis, yaitu liberté, égalité, fraternité. Gimana sih bacanya? Gak tahu. Atau artinya adalah kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berakar pada revolusi Prancis yang abad ke-19. Dan tiga kata ini pertama kali disuarakan pada tahun 1790 dalam pidato yang diberikan oleh Maximilien Robespierre. Menariknya, frasa tersebut juga menjadi semboyan nasional Republik Haiti yang merupakan negara bekas jajahan Prancis. Jadi semboyan negara penjajahnya diadopsi menjadi semboyan negaranya sendiri. Menarik. Yang keempat, ini adalah salah satu yang paling aku suka dari Prancis. Jadi ini adalah salah satu wishku untuk menyaksikan balap sepeda Tour de France di Prancis. Itu berlangsung setiap tanggal 1 Juli di setiap tahunnya, dan ini dimulai pada tanggal 1 Juli 1903. Jadi udah lebih dari 100 tahun. Jadi di balap sepeda Tour de France ini itu akan ada sekitar 198 pengendara sepeda berlomba sejauh 3.200 km atau sekitar 2.000 mil, terutama di sekitar Prancis, dalam serangkaian tahapan selama 23 hari. Jadi Tour de France ini tuh udah
lebih dari 100 kali dilaksanakan, kecuali di tahun 2020 kemarin bukan gagal sih, nggak dilaksanakan karena virus corona. Waktu itu katanya ditunda sih, tapi setelah tahun 2020 habis pun Tour de France ini tetap nggak bisa dilaksanakan karena corona ternyata belum selesai kayak gitu. Berikutnya ada Musée du Louvre. Jadi itu adalah salah satu museum di Prancis yang merupakan museum seni yang paling banyak dikunjungi di dunia. Pada 2019 sendiri tercatat 10,2 juta orang mengunjungi museum ini, dan bahkan kalau kita beli tiket itu ternyata ngantrinya banyak banget, panjang banget gitu. Jadi lebih disarankan untuk sebelum kesana udah memesan tiket terlebih dahulu gitu, supaya nggak ngabisin waktu di ngantri tiket aja gitu, saking ramenya orang yang mau datang ke Musée du Louvre. Berikutnya adalah sebuah peraturan yang sedikit menggugah hati, yakni membuang makanan di Prancis adalah ilegal. Jadi Prancis adalah salah satu negara, mungkin satu-satunya, aku juga nggak ngerti, negara yang sangat mencintai makanan. Jadi pada tahun 2016 makanan yang tidak terjual itu nggak bisa dibuang, tapi lebih baik disumbangkan atau kita bisa melanggar hukum gitu. Jadi ada hukumnya, ada undang-undang yang mengatur sendiri kalau membuang makanan di Prancis adalah ilegal. Kalau aku biasanya dari dulu sih, kalau misalnya ada makanan-makanan yang dibuang-buang, paling orang tuaku atau kakek nenekku bilang kalau nanti nasinya nangis loh, nggak dimakan, dibuang-buang kayak gitu. Ternyata di Prancis memang ada hukumnya. Siap. Berikutnya yang ketujuh adalah di mana Prancis merupakan negara tempat paling banyak memenangkan hadiah Nobel di bidang sastra. Jadi sejak penulis Prancis Sully Prudhomme memenangkan hadiah Nobel Sastra pertama pada tahun 1903, negara Prancis meraih penghargaan yang sama sebanyak 14 kali lagi. Jadi Prancis di urutan pertama, setelah itu baru Amerika Serikat dan Inggris di posisi kedua, karena mereka masing-masing punya poin yang sama-sama 12 gitu. Berikutnya ada undang-undang yang lagi-lagi ternyata sangat unik, yaitu pada tahun 1910 ada undang-undang yang melarang pasangan berciuman di peron kereta api. Jadi sebenarnya itu tujuannya supaya enggak terjadi macet, terjadi antrian yang panjang atau gimana kali, menghalangi jalan atau gimana. Jadi katanya di sekitar kereta api, stasiun kereta api itu dilarang melakukan kegiatan-kegiatan romantis gitu, termasuk yang paling dilarang itu adalah berciuman di sekitar kereta api itu. Jadi kalau siapa yang berciuman sebelum berpisah bersama dengan sang kekasih, awas, Anda melanggar undang-undang. Yang berikutnya adalah ternyata masyarakat Prancis itu rata-rata memakan 500 siput setiap tahunnya. Jadi siput itu ternyata makanan tradisional mereka. Aku juga nggak ngerti cara masaknya kayak gimana, tapi siput itu adalah salah satu makanan yang kayak khasnya Prancis gitu. Apakah kalian ingin mencobanya ketika kalian berkunjung ke Prancis nanti? Mungkin aku nggak ngerti. Prancis adalah negara yang terbesar di Uni Eropa, di mana Prancis itu sering dikenal sebagai negara segi 6 atau heksagon.
karena bentuknya kayak segi 6 kayak gitu, dan dikatakan sebagai negara yang terbesar di Uni Eropa itu karena dia memiliki luas sebesar 551.695 km persegi, dan itu hanya negara terbesar ketiga di Eropa, karena yang paling besar itu kan ada Ukraina dan Rusia yang luas banget gitu. Jadi intinya Prancis dikenal sebagai negara heksagon dan juga merupakan negara yang paling luas atau yang terbesar di Uni Eropa. Uni Eropa, bukan di Eropa ya. Next ada Raja Louis yang ke-19 yang ternyata menjabat sebagai raja hanya selama 20 menit aja. Jadi sepeninggal ayahnya dia naik tahta, tapi setelah itu dia langsung turun tahta lagi untuk menyerahkan tahta tersebut ke keponakannya. Next ada Prancis melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2013. Jadi ketika Presiden Franciscus Holland menandatangani rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang pada tanggal 18 Mei 2013, Prancis menjadi negara ke-9 di Eropa dan yang ke-14 di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Meskipun jajak pendapat pada saat itu menunjukkan bahwa sekitar 50% orang Prancis mendukungnya dan 50% lagi menolak gitu. Tidak semua juga yang kayak excited atau yang benar-benar mendukung atau menyukainya. Jadi faktanya ribuan orang yang membela apa yang disebut nilai-nilai keluarga itu turun ke jalan-jalan, melakukan demonstrasi gitu sebagai bentuk protes mereka. Yang berikutnya itu adalah dari bidang medis. Jadi ternyata transplantasi jantung buatan dan transplantasi wajah pertama kali di dunia dilakukan di Prancis. Jadi transplantasi jantung terjadi pada Desember 2013 di Rumah Sakit Georges Pompidou di Paris. Bioprostetik yang meniru kontraksi jantung yang sebenarnya, ditenagai oleh baterai lithium ion eksternal dan beratnya sekitar 3 kali berat organ sebenarnya. Transplantasi wajah pada tahun 2005. Next, ini kocak banget sih, dan ini baru banget aku tahu, dimana kalau di Prancis itu ternyata siput hidup harus memiliki tiket untuk naik kereta api berkecepatan tinggi. Gila, gimana caranya siput beli tiket ya? Jadi katanya hewan peliharaan yang beratnya di bawah 5 kg harus menjadi penumpang yang membayar. Jadi kalau misalnya ada orang yang bawa siput gitu, siputnya harus tetap dibelikan tiket gitu. Next, ternyata kata stalu itu ada memiliki 2 arti. Jadi salu itu biasa kita gunakan untuk awal pembicaraan, awal ketemu sama orang lain salu gitu, sama kayak selamat pagi atau hai kayak gitu. Tapi ternyata kata salu digunakan sebagai sapaan dan juga ucapan selamat tinggal. Salu itu bisa berarti bonjour atau halo, dan juga salu bisa berarti au revoir atau selamat tinggal atau goodbye atau sampai jumpa. Next, ternyata tidak semua masyarakat Prancis itu bisa menggunakan bahasa Prancis. Jadi ada satu sisi di Prancis itu yang berbatasan dengan Italia, di mana di sana penduduk Prancis itu sendiri bahkan menjadi fasih berbahasa Italia. Dan yang terakhir, ternyata Prancis adalah negara yang memiliki zona waktu terbanyak di dunia, dan Prancis ini memiliki 12 zona waktu. Jadi perubahan waktu ini dapat berubah dalam waktu hitungan jam. Jadi kalau kita mau ke Prancis
itu penting banget buat kita untuk memperhatikan jam dan terus memeriksa zona waktu. Jadi guys, sekian kasih tahu pada hari ini episode 1. Jadi jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya. Dan kalau misalkan kalian suka bahas negara-negara juga sama kayak aku, boleh banget request. Jadi buat teman-teman, aku berharap kalian bisa enjoy sama video ini. Dan kalau bisa boleh minta like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa feel free to subscribe this channel. Aku yakin kita bisa bersama-sama have fun dengan membahas topik-topik yang berbobot tentunya. Aku berharap itu berbobot sih, sekedar menjadi pengetahuan aja. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum. Dan aku pengen banget dengar dari kalian, menurut kalian mana fakta-fakta yang paling wow, yang bikin kalian kok bisa sih gitu. Kayak tadi kalau aku sendiri yang paling aneh buat aku itu yang siput harus beli tiket. Kalian meninggalkan komentar di kolom komentar pastinya tentang apapun, tentang negara-negara yang kalian suka ataupun tentang Prancis secara khususnya. Boleh banget, nggak harus pakai bahasa Prancis karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin juga berhak untuk tahu informasi ini dan kita bisa enjoy bareng-bareng. Thank you so much udah nonton sampai di sini. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah nonton. Dan kalau aku ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Salut. Au revoir. See you guys!